Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati seluruh jajaran pengurus BKM Masjid Ar-Ridha. Yang saya hormati orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam diantara ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya adalah membaca Al-Quran. Baik itu ketika kita sedang i'tikaf masjid, yang kita lakukan diantaranya adalah membaca Al-Quran. Atau kita juga bagian dari orang yang punya pengajian, ada pengajian Al-Quran. Ketika kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran maksudnya, kadang-kadang kita ketemu dengan ayat sajadah, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Atau kita adalah bagian dari orang pengamal yang ketika di malam ketujuh ada khataman Al-Quran. Ketika ada khataman Al-Quran yang biasa dimulai dari surah Ad-Duha sampai dengan surah An-Nas, itu pasti ada ketemu dengan ayat sajadah di dalam surah Al-Alaq. Bagaimana caranya kita sujud tilawah sedangkan itu kondisinya tak memungkinkan? Kira-kira apa amal yang kita lakukan? Lalu atau misalnya ketika kita punya di sini program tahfiz Al-Quran, adalah anak-anak hafiz itu sedang menghafal Al-Quran, ayat yang dia hafal ternyata adalah ayat sajadah. Sedangkan kondisi kita saat itu sedang dalam perjalanan, lewat terdengar, atau kondisi kita yang tidak mungkin untuk berwudu melakukan sujud tilawah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Berkaitan dengan masalah sujud tilawah akan menjadi topik pada kajian kita pada malam hari ini. Cuman saya membuat judul dengan 7 kondisi yang tidak disunnahkan untuk sujud tilawah. Tapi intinya kita akan bahas terkait dengan sujud tilawah secara mutlak. Apa itu sujud tilawah? Ini kan sering kita dengar ini istilah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud satu kali yang dilakukan di dalam sholat ketika membaca ayat sajadah. Ketika kita membaca ayat sajadah, ya salah satu dari ayat sajadah, maka disunnahkan buat kita untuk sujud satu kali. Atau kondisinya ini menjadi wajib. Imam kita membaca salah satu dari ayat sajadah, kemudian dia sujud tilawah, maka wajib buat kita untuk ikut sujud tilawah. Kalau saya tidak mau, Ustaz, batal sholat kita. Atau ketika kita mendengar ayat sajadah dibacakan, baik kita yang membaca sendiri atau orang lain yang membacanya, maka disunnahkan kita melakukan sujud tilawah. Jadi hukum dasar sujud tilawah itu adalah sunnah mu'akkadah. Kenapa dia dikatakan sebagai sunnah mu'akkadah, Ustaz? Kalau dari sisi perbuatan, Rasul selalu melakukan sujud tilawah. Setiap kali dia membaca Al-Quran, dia ketemu ayat sajadah, Rasul selalu sujud tilawah. Yang kedua, para sahabat kaum muslimin itu juga melakukan hal yang sama. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najm,
Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah An-Najm. Sajadah. Lalu Rasulullah SAW sujud. Wasajada ma'ahu al-muslimuna wal musyrikuna wal jin wal ins. Dan sujud bersama dengan Rasul ketika itu orang muslim, orang musyrik, jin dan manusia. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi. Jadi Rasulullah SAW selalu melakukan sujud tilawah. Maka disunnah muakkadahkan buat kita untuk melakukan sujud tilawah ketika kita mendengar atau ketika kita membaca salah satu dari ayat sajadah. Pertanyaannya, Ustaz, di manalah kami ketemu ayat sajadah itu di dalam Al-Quran? Dijelaskan ada 14 surat yang terdapat ayat sajadah. Ya, pertama surah Al-A'raf itu ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, surah Maryam ayat 58, surah Al-Had ayat 18, surah Al-Had ayat 77, surah Al-Furqan ayat 60, surah An-Naml ayat 26, surah An-Najm ayat 62, surah Al-Insyiqaq ayat 21, surah Al-Alaq ayat 19, surah Fussilat ayat 38, surah As-Sajadah ayat 15. Ini semua ada dalilnya. Ada riwayat yang menjelaskan memang dianjurkan kita untuk sujud tilawah, dan riwayat-riwayat tentang surah ini sahih. Maka dianjurkan buat kita untuk sujud tilawah ketika kita ketemu dengan salah satu dari 14 surat atau 13 surat sebenarnya, tapi ada 14 ayat. Nah, ketika kita membaca ini, disunnahkan buat kita untuk sujud tilawah. Lalu ada orang bertanya kadang-kadang, Ustaz, surah Shad ayat 24 itu sujud tilawah. Kalau Nabi bilang bukan, itu adalah sujud syukur. Dia bukan sujud tilawah, tapi itu adalah sujud syukur atas taubatnya Nabi Daud. Itulah yang diperpegangi dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka kalaupun kita mau sujud, niatnya ketika itu adalah sujud syukur. Satu-satunya boleh sujud syukur dalam sholat hanyalah ketika membaca surah Shad ayat 24. Hakikatnya, sujud syukur hanya boleh dilakukan saat kita di luar dari sholat. Nah, berbicara tentang sujud tilawah, kira-kira apa saja syarat dari sujud tilawah? Yang pertama, ayat tersebut dibaca oleh orang yang berakal. Wajib yang membacanya adalah orang yang berakal. Kata orang berakal ini bermakna memang manusia. Satu. Yang kedua, dia akalnya berfungsi. Kalau dia masih anak-anak, tidak berfungsi. Katakanlah, zaman sekarang anak SD, anak TK pun kadang-kadang sudah disuruh ngapal Quran. Kebetulanlah anak TK tadi ini sudahlah diajari menghafal surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampailah dia ketemu ayat 19-nya itu, wasjud waqtarib. Dia baca dekat awak. Cucu kebetulan. Nenek itu kan paling senang kalau cucunya ngulang hafalan Quran. Biasanya nenek-nenek itu senang kalau cucunya ngulang hafalan Quran. Atau kakeknya senang kali itu. Jadi kebetulan si cucu ini di sekolahnya diajari ngapal surah ini, surah Al-Alaq. Dia bacalah sampai wasjud waqtarib. Dia mengaji, ada itu ayat sajadahnya kan. Apakah dia sunnah sujud tilawah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena si cucu masih beranggap belum berakal, masih kecil kali dia, belum mumayyiz. Belum mumayyiz. Nah, yang dimaksud dengan kata orang berakal juga tidak termasuk tab. Kan ada ayat Quran itu, Pak. Pasti ada dia baca ayat sajadah.
Kebetulan di depan lah, macam di masjid ini kan sebelum azan sholat baca Quran. Yang dibaca ayat sajadah, awak rumah dekat sebelah masjid. Apakah kita harus sujud tilawah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tape bukanlah berakal. Oke. Yang kedua, bacaan tersebut memang dianjurkan oleh syariat. Artinya, ayat sajadah itu memang benarkan. Ada rupanya ayat sajadah yang lain, Ustadz. Ada, Pak. Tapi itu dalilnya tidak sahih. Ada beberapa lagi, tidak sampai 10, riwayat-riwayat tentang ayat sajadah. Tapi ini tidak dibenarkan. Lalu kemudian ayat tersebut terbaca semua. Artinya ayat sajadah yang dibaca itu memang lengkap. Misal, dia baca surah Maryam. Ulaika allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min zurriyyati Adam wa mimman amalna ma'anu. Cukup sampai situ aja. Padahal harus dia lengkap. Sampailah ayatul rahmani khurraw sujjadaw wa bakiyah. Kalau dibacanya cuma setengah saja dari ayat sajadah, maka tidak disunnahkan untuk sujud tilawah. Harus lengkaplah surah Maryam ayat 58 itu dibaca, barulah boleh sujud tilawah. Lalu kemudian ayat tersebut dibaca oleh satu orang. Tidak boleh dibaca rame-rame. Harus satu orang. Satu orang yang baca, begitu dibaca oleh satu orang, barulah kemudian dibenarkan kita sujud tilawah. Ayat tersebut tidak dibaca saat sholat jenazah. Di mana rupanya Ustadz letaknya baca surah di sholat jenazah? Setahu awak, sholat jenazah itu takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga baca doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, takbir keempat bacanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu. Lah ini kok dibilang tidak dibaca saat sholat jenazah? Begini, saat sholat jenazah itu kan tidak dibolehkan untuk dibaca jahar, kan begitu? Allahu Akbar, kan nggak ada dibenarkan itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman, kan nggak ada. Dia harus dibaca sir. Kebetulan kita ini adalah jamaah. Jamaah yang posisi imamnya ketika dia takbir Allahu Akbar baca Al-Fatihahnya lama kali mungkin. Jadi sedangkan awak tadi ini udah siap Al-Fatihah. Apalah yang boleh ku baca lagi? Boleh nggak ya baca surah? Dibacanya surah? Jawabannya boleh. Apa maksudnya? Ketika kita sholat jenazah, imamnya belum siap baca Al-Fatihah, bolehkah di saat kita diam itu kita baca surah? Boleh. Kenapa? Karena diam tanpa sebab dalam sholat itu juga ada risikonya. Jadi lebih bagus dibuatlah kegiatan diantaranya adalah membaca surah. Bolehkah? Boleh. Nah, misalnya kejadianlah seperti itu. Kebetulan awak sholat jenazah, imamnya lama kali baca Al-Fatihah. Awak sedang proses sholat, dalam proses diri sedang mengulang hafalan. Sampailah tadi barangkali di ayat sekian lah tadi ngapalnya. Misalnya di surah An-Najm sampailah di ayat 58 lah tadi ngapalnya di sholat sebelumnya. Pas sholat jenazah ini daripada nunggu, awak bacalah surah An-Najm selanjutnya. Enggak taunya lewatlah sampai ayat 62 yang disuruh buat kita untuk sujud tilawah, disunnahkan. Nah, karena ini posisinya sholat jenazah, maka tidak dibenarkan untuk sujud tilawah. Kenapa tidak dibenarkan, Ustadz? Karena syarat sujud tilawah tidak boleh dilakukan di saat sholat jenazah. Yang keenam, jarak antara membaca dan sujud tidak terlalu lama. Antara membaca dengan sujud, termasuk antara mendengar dengan sujudnya tidak terlalu lama. Kedengaran awak lah, misal nih Bu, di masjid ini sebelum azan maghrib atau sebelum azan sholat adalah baca Quran langsung, tidak lagi pakai mic. Kebetulan imamnya atau mungkin ada yang tinggal di sini memang suaranya cantik.
lebih enak itu didengar dibanding kaset tadi. Dibacanya lah, kebaca, terdengar rawa itu surah An-Najm tadi. Dibacanya pas sampai ayat 62. Posisi kita lagi sedang di jalan di atas kendaraan. Rumah awak di ujung sana. Lo sampai rumah nanti aku wudhu langsung aku sholat, maaf, langsung aku sujud tilawah. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Jarak antara membaca dengan sujud tilawah tidak terlalu jauh. Begitu siap dibaca, segeralah sujud tilawah. Nah, inilah beberapa syarat terkait dengan sujud tilawah. Yang baca adalah orang berakal. Yang kedua, bacaan tersebut memang dianjurkan oleh syariat. Yang ketiga, ayat yang dibaca semuanya komplit, dibaca lengkap satu ayat. Lalu kemudian ayat tersebut dibaca oleh satu orang. Yang kelima, ayat tersebut dibaca saat sholat janazah. Yang keenam, jarak antara membaca dan sujud itu tidak terlalu jauh. Nah, kapan sunnah bagi orang yang mendengar melakukan sujud tilawah? Mendengar baik diri sendiri ataupun orang lain. Yang pertama, jika yang membaca adalah muslim baligh. Kalau yang membaca itu adalah orang muslim lalu kemudian dia sudah baligh. Kalau laki-laki tandanya dia sudah keluar air maninya, udah mimpi basah. Lalu kalau perempuan tandanya, ya kalau laki-laki tandanya adalah mimpi basah. Kalau perempuan sudah datang haidnya. Oke. Nah, ketika ada muslim yang kayak gini membacanya, maka sunnah buat kita untuk sujud tilawah. Dibacanya salah satu dari ayat sajadah, lalu kemudian terdengar dia atau kita yang mendengarnya, maka disunnahkan buat kita untuk sujud tilawah. Yang kedua, jika yang membacanya adalah orang kafir, meski dalam kondisi janabah, selama boleh baginya membaca Al-Quran, yaitu jika ada harapan masuk Islam. Maksudnya bagaimana ini Ustaz? Ada orang kafir sedang mengkaji Al-Quran. Kayak Irene Handono itu, yang ustazah itu kan masuk Islam, dia kaji dulu Al-Quran. Gara-gara protes dia dengan isi kitab suci orang non-muslim Injil itu, akhirnya dia kaji Al-Quran. Tapi nggak kaji Al-Quran cuman terjemah, Pak. Sekaligus dia belajar bagaimana cara membaca Al-Quran. Kebetulan ketika dia belajar membaca Al-Quran, udah mahir, dia diberi Allah kemudahan dia membaca. Dibaca misalnya surah yang terdapat ayat sajadah di situ. Kita yang saat itu lewat, terdengar kita dia baca itu, sunnahkah kita sujud tilawah Ustaz? Sunnah. Kenapa? Karena kita paham dia ini sedang belajar baca Quran, lalu kemudian ada harapan dia masuk Islam. Tapi kondisinya janabah Ustaz. Iya. Kenapa dia dibilang kondisi janabah? Karena orang yang sudah dewasa pasti haid kalau perempuan. Laki-laki pasti mimpi basah. Kalau dia sudah berumah tangga, pasti dia pernah melakukan jima. Dalam Islam baru dianggap dia selesai dari janabahnya kalau dia mandi wajib. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, apa hukum mengislamkan orang non-muslim di dalam masjid? Mohon maaf saya, kalau di sini pernah terjadi, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena non-muslim tadi masih janabah. Kapan dia baru sah mandi wajibnya? Saat dia niat. Lah kalau dia belum pernah mandi janabah, bagaimana dia boleh masuk masjid? Maka islamkan dulu dia di luar. Kan sebentar mengislamkannya. Suruh dia mandi. Siap mandi kalau mau buat seremonial di masjid untuk iklan. Buat orang-orang, barulah boleh dilakukan. Kadang-kadang kita enggak. Mengislamkannya langsung aja kita masukkan ke dalam masjid. Apa hukum orang janabah masuk masjid? Bukan cerita orang kafirnya. Orang janabah boleh nggak masuk masjid? Orang junub boleh, Pak? Nggak boleh. Orang mimpi basah boleh masuk masjid? Nggak boleh. Orang haid, apalagi memang nggak boleh. Jadi tunggu dulu dia bersih, baru kemudian dia setelah mandi wajib, barulah dia boleh masuk masjid. Nah, samalah dengan kondisi ini.
Lalu kemudian jika yang membaca adalah anak yang belum balik meskipun dalam kondisi janabah, ini mumayyiz. Anak yang mumayyiz kalau dia baca Quran, katakanlah anak usia 10-11 tahun, itu sekarang sudah disuruh ngapal. Ngapal juz amma. Kebetulan cucu awak tadi ini ngapal lah kayak gini. Ada alin sikok dihafalnya, adalah barangkali ala-alak dibacanya, kan orang tua kan bangga gitu. Nah, anak ini sudah balik, belum, masih mumayyiz. Nah, kalau kondisinya kayak gini, apakah kita tetap disunahkan sujud tilawah? Iya. Ustadz, maksud meskipun dalam kondisi janabah seperti apa? Begini, Bu. Izin saya bukan bicara negatif ya. Adalah misalnya seorang anak perempuan di usianya 9 tahun, dia diperkosa. Begitu diperkosa, akhirnya lama ketahuan, dilaporkanlah ke polisi. Katakanlah berulang ataupun sekali, tapi anak tadi ini tidak hamil. Dia diperkosa tapi tidak hamil. Pertanyaannya kita bukan cerita lapor polisinya, anak ini janabah nggak nih? Janabah. Loh kok dia dianggap janabah Ustaz? Mohon maaf Bu, mohon maaf, ketika masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, itu namanya junub meskipun dia belum balik. Mungkin nggak ini terjadi? Mungkin. Atau mohon maaf, ada seorang anak laki-laki, belum lagi usianya balik, tapi ada perempuan yang maksa dia untuk dikeluarkan maninya. Dia tanda dia boleh dikatakan balik kan adalah ihtilam, mimpi Dia belum mimpi, tapi udah dipaksa untuk kayak gitu. Nah, kalaulah misalnya ini kan ketahuan nih. Mohon maaf, Pak. Kadang-kadang kan ada jenis-jenis orang-orang yang kayak gitu ya, di pesantren di semana gitu. Nah, anak ini kan akhirnya ketahuan kasusnya. Kita bukan bicara kasusnya, bicara anak ini junub lah. Nah, karena anak ini posisinya junub, lalu kemudian dia baca Quran, ketemulah salah satu dari ayat sajadah. Apakah sunnah kita ketika mendengar dia baca Al-Quran tadi sujud tilawah tetap sunnah? Lalu kemudian jika yang membaca adalah orang muslim dalam keadaan berhadas kecil, katakanlah anak yang hafiz Quran, kan tak selamanya dia itu ketika dia mengulang hafalan pakai megang Quran. Namanya udah hafal dia juz amma, diulang-ulangnya lah juz amma tuh sambil lah mungkin dia nyapu-nyapu. Dibacanya lah surah Al-Alaq tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampailah wasjud waqtarib. Dia kan masih kecil nih. Masih kecil dalam kondisi tidak berwudu ya, masih berhadas kecil maksudnya. Apakah kita yang mendengar itu sunnah untuk melakukan sujud tilawah? Jawabannya iya. Segeralah berwudu, lalu kemudian kita sujud tilawah. Lalu kemudian siapa yang disunnahkan sujud tilawah? Jika yang membaca ketika dalam kondisi berdiri dalam sholat, dan yang mendengarkan tidak dalam kondisi sholat. Artinya adalah imam dibacanya ayat sajadah. Di beberapa masjid di kota Medan sudah lazim itu hari Jumat baca ayat sajadah. Di masjid ini udah Pak? Udah ya. Nah kondisinya kayak gitulah. Ayat sajadah yang di masjid ini sholat. Yang misalnya dia lewat, katakanlah dia posisinya di luar, didengarnya ayat itu, sunnahkah dia sujud tilawah? Sunnah. Lalu kemudian jika yang membaca tidak sujud, maka tetap sunnah bagi yang mendengar sujud tadi. Yang ketujuh, jika yang membaca dari kalangan kaum malaikat. Bagaimana itu Ustaz? Ini orang tarikot, tanya Pak. Saya punya kawan orang tarikat, kata dia ya Pak, Allah alam, mana lah ngerti awak suara malaikat. Dia bilang dia beberapa kali berzikir, pernah didengarnya zikir malaikat, pernah didengarnya bacaan Quran malaikat. Allah alam. Jika yang membaca dari kalangan jin, nah kalau ini pernah Pak, saya pernah meruqyah orang, jinnya bisa baca surah Al-Muluk. Kan salah satu cara yang paling ampuh untuk meruqyah itu tidak mesti dari surah Al-Baqarah, tidak mesti juga diawali dari Mau'izatain dan surah Al-Ikhlas. Boleh digunakan
surat yang lazim kita baca, yang memang sudah dekat dengan kita. Katakan Bapak rajin ikut wirid Yasin, boleh nggak Ustadz ketika ada orang kemasukan kita bacakan wirid Yasin, berdoa sama Allah dengan ayat ini, bisa diusir jin ini? Boleh, itu dibenarkan. Saya pernah kayak gini Pak, begitu ada orang kemasukan, rupanya ini katanya sih ngikut dari ayahnya, tarekat Naksabandiyah. Jadi ngikut, saya nggak Naksabandiyah mana, saya nggak tanya. Begitu saya baca surah Al-Muluk, kan disunnahkan buat kita sebelum tidur baca surah Al-Muluk. Jadi ini udah lengket lah surah Al-Muluk tadi. Begitu bacakan surah Al-Muluk tadi, bisa jin itu ngikut surah Al-Muluk. Ustadz kok tahu itu suara jin? Ya tahulah Pak, karena yang di ru'yah ini perempuan, yang keluar suara laki-laki, berarti ini jin, kan gitu kan. Nah, kalaulah misalnya adalah kejadian seperti itu, awak hafal surah Al-Alaq, awak bacalah surah Al-Alaq tadi, ternyata jin tadi pun jago dia, muslim jinnya tadi, sampailah dia dengar wasjud waqtarib, awak yang menyaksikan. Sunnahkah kita sujud tilawah? Kata ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnah buat kita untuk sujud tilawah. Nah, lalu kapan tidak disunnahkan sujud tilawah? Inilah dari judulnya 7. Yang pertama, jika yang membaca dalam kondisi tidur, orang ngigo dia tapi baca Quran. Saya punya anak Bu, ngigunya bahasa Inggris, dia sambil tidur dia cakap-cakap di bahasa Inggris. Itu pernah. Tapi anak tadi ini walaupun dia ngapal Quran, belum pernah saya dengar ngigu sambil baca Quran. Ini mana tahu, kata ulama, ada orang ngigu pakai baca Quran. Kebetulan yang dibacanya adalah ayat, salah satu dari ayat sajadah. Sunnahkah kita yang mendengar sujud tilawah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia dalam kondisi tidur. Yang kedua, jika yang membaca adalah orang dewasa dalam kondisi janabah, artinya ini muslim, masih dosa besar dia pegangnya, bacanya, kan ini memang haram, ini tak boleh dia membacanya. Yang ketiga, jika yang membaca adalah orang yang sedang dalam kondisi mabuk, ini menghinakan ini namanya sebenarnya. Kalau ada mabuk dia, bistenggen dia baca Quran, dia ini menghinakan Quran namanya ini kan. Terdengar kita ayat saja ada sunnah kita enggak. Lalu kemudian jika yang membaca orang gila dibacanya ini sunnah, enggak sunnah kita sujud tilawah. Jika yang membaca orang sedang dalam keadaan lupa kayak mana nih Ustaz? Gini Bu, ada orang yang tiba-tiba gara-gara terantuk geger otak dia, lupa dia dengan yang lalu-lalu, yang ingatnya hanya satu-satu aja. Nah, orang yang kayak gini belum maksimal lagi akalnya, belum berakal dia betul secara sempurna, tidak disunnahkan buat kita kalau dia baca ayat sajadah untuk sujud tilawah. Jika yang membaca adalah burung yang dilatih untuk membaca, kayak burung kakak tua, mana tahu punya burung kakak tua yang sering kan udah assalamualaikum, assalamualaikum, ditirunya kan, waalaikumsalam, waalaikumsalam, kau dengar assalamualaikum. Ini kebetulan ada burung kakak tua, dilatihlah dia untuk menghafal ayat sajadah, beberapa ayat sajadah dihafalnya. Begitu masuk ke dalam rumah orang tuh, assalamualaikum, dia pun mulailah dibacanya ayat sajadah tadi. Sunnahkah kita sujud tilawah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena burung ini bukan berakal. Lalu kemudian jika yang baca dalam kondisi sholat, sedangkan yang membaca ayat sajadah sedang tidak sholat. Misal kita lagi sholat nih, Allahu Akbar, Bapak sholat sunnah. Kebetulan samping awak tadi dia lagi tadarus dia, yang dibacanya ayat sajadah. Kalau tadarus orang Indonesia kan pakai suara dia, ulaikal ladzina, walaupun pelan dia, ulaikal ladzina, terdengar itu. Nah, kedengar kita yang sedang sholat mendengar dia baca ayat sajadah, sunnahkah kita sujud tilawah? Jawabannya tidak. Kalau orang Arab baca Quran Bu, diam-diam. Kalau orang Indonesia baca Quran, kalau tidak terdengar sama dia suaranya, nggak ada lagunya, nggak sedap rasanya, maka orang Indonesia selalu baca Quran bersuara. Payah menghentikan itu, Pak, jangan bersuara baca Quran, sibuk kali kau, katanya, nggak enak rasaku kalau nggak kedengaran. Orang Indonesia gitu.
Gak usah kau protes-protes katanya. Kalau kamu sholat agak jauh kau. Yang sholat pula yang suruhnya jauh, bukan dia yang menjauh. Itu orang Indonesia, kan gitu. Nah, baik. Bagaimana praktek sujud tilawah, Ustaz? Praktek sujud tilawah kalau dia dalam sholat harus ada niatnya. Niatnya maksudnya bagaimana? Ketika imam sujud tilawah, dia bukan sekedar ikut, ada juga dalam hatinya ingin melakukan sujud tilawah. Ada niat dalam hatinya. Aku niat sujud tilawah. Kalau bisa sempurna paten kali aku niat sujud tilawah karena mendengar ayat sajadah. Kalau misalnya nggak bisa, aku niat sujud tilawah. Udah itu saja. Allahu Akbar katanya, dia pun Allahu Akbar. Tidak tidak dianjurkan atau tidak dibenarkan, bahkan salah pun itu dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i, ketika mau sujudnya angkat tangan, dia sujud aja dia langsung. Dari berdiri sujud aja dia langsung. Lalu kemudian sujudnya satu kali. Dan sujud ini dilakukan sebelum ruku. Kalau sujud yang dilakukan setelah ruku, namanya sujud sholat. Tapi kalau sujud yang dilakukan sebelum ruku, itulah dia namanya sujud tilawah. Tidak disunnahkan duduk istirahat, tidak disunnahkan. Jadi habis sujud, ya langsung bangkit. Tidak ada lagi duduk istirahatnya, duduk diam sejenaknya, nggak ada. Langsung bangkit. Ya. Lalu kemudian tertib. Dia tertib untuk dilakukan. Jadi berurut maksudnya, dari niat, lalu kemudian dia sujud, habis sujud dia segera bangkit lagi. Kalau dalam sholat lanjutkan ayatnya, baru kemudian dia habis itu setelah berdiri lagi, itulah dianggap tertib. Nah, bagaimana praktik sujud tilawah di luar sholat? Yang pasti sujudnya harus ngadap kiblat. Rupanya pernah terjadi sama jamaah saya. Kan tadarus Quran modelnya butar. Orang Indonesia kan buatnya bulat. Begitu didengarnya kawannya baca ayat sajadah, sujud aja dia. Dia tanya, Ustadz, itu betul atau enggak? Pernah lu Ustadz saya kayak gitu. Lagi tadarus Quran, tahu saya ini ada ayat sajadah karena ada tandanya itu biasanya katanya. Jadi sujud aja saya langsung. Sahkah? Enggak, harus menghadap kiblat. Nah, biasanya ulama enggak membahas ini, langsung aja bahasnya harus dalam kondisi bersuci. Bersuci itu artinya berwudu kalau dia hadas kecil. Kalau dia hadas besar, mandi wajiblah dia dulu. Nah, karena ulama sudah memahami biasanya orang sujud pasti ngadap kiblat, maka enggak dimasukkan. Ya tetap artinya begitu mau sujud harus menghadap kiblat. Yang kedua, ada niat sujud tilawah dan sunnah untuk dilapaskan. Ini kan di luar sholat. Boleh duduk Ustaz? Boleh. Boleh dilakukan dari berdiri? Boleh. Kan gitu ya. Nah, sebelum dia takbirnya, dia niat dulu. Nawaitu sujuda lillahi ta'ala tilawatan liwajhil karim. Aku niat sujud tilawah karena membaca ayat sajadah karena Allah Ta'ala. Allah, sunnah dia angkat tangan. Allah, habis itu turun dia langsung ke bawah. Langsunglah dia sujud. Nah, takbiratul ihram dan sunnah mengangkat tangan. Sujudnya satu kali. Tumak ninah dalam sujud. Itu dia, tumak ninah ada diamnya. Duduk setelah sujud, maksudnya duduk tasahud akhir, itu yang dianjurkan. Bolehkah dia membaca, apakah dia harus baca tasahud Ustaz? Sebenarnya tidak. Begitu duduk langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dibacanya tasahud akhir Ustaz, batal nggak sujud tilawahnya? Tidak, hanya hukumnya boleh saja. Lalu kemudian salam, habis itu tertib. Nah, Ustaz, apa yang dia baca ketika dia sujud tilawah? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'uhu wa basaruhu wa haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz dah hafal dia itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud.
Nggak hafal dia lagi Ustadz subhanallah. Tak hafal dia subhanallah, minimal tumakninah, diam aja dia bentar. Habis itu dia bangkit, lalu kemudian dia duduk tasawuf akhir, lalu kemudian salam. Ustadz, bagaimana kondisinya? Kalau kita ndak bisa sujud tilawah, contoh ada anak hafiz menghafal Ustadz, terdengar awak, tapi awak nggak bisa sujud tilawah, kondisinya dalam di atas kendaraan, terdengar tadi nih. Apalah yang membaca gantinya? Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Atau misalnya kita ini dalam kondisi memang tidak bisa untuk sujud tilawah, maka gantilah dengan tasbih ini. Putaran ini, apa namanya, lagi tadarusan. Alah, mau sujud tilawah, nggak sempat ini. Atau hataman, tak bisa lah ini sujud tilawah, namanya pula di rumah orang. Mau mencari-cari tempat sujud, belum lagi nanya kemana arah kiblat, repot kali. Udahlah, aku ganti aja lah dia dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali boleh. Kata ulama, itulah langkah terbaik kalau kita tidak bisa melakukan sujud tilawah. Ini adalah sunnah muakkadah. Dianggap muakkadah karena rutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ayat atau membaca ayat sajadah, maka dianjurkan juga buat kita ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang membaca ayat sajadah, kita baca. Ketika kita sedang sholat, misalnya terdengar imam baca ayat sajadah, kita ikut. Kalau kita yang jadi imam, jangan lupa untuk sujud tilawah. Kenapa? Karena ini biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di masjid nih, rutinnya pula itu dilakukan di hari Jumat, bersyukurlah kita punya ada amaliyah rutin yang biasa dilakukan oleh Rasul. Rasul itu selalu baca ayat sajadah setiap hari Jumat, itu satu sunnah. Awak nggak bisa baca karena awak makmum, minimal awak mendengar tadi. Yang kedua, bersyukurlah kita kalau itu dipraktikkan dengan sujud tilawah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan itu. Maka beruntung kalau program di masjid ini ada dibuat seperti itu. Ada program sujud tilawah. Nggak mungkin setiap hari, minimal hari Jumat pun jadilah. Paling tidak mengingatkan kita, ada cara kita untuk meraih kasih sayangnya Allah. Nabi bilang, Allah bilang, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika kau ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Nah, ini kajian kita, sudah saya jelaskan terkait dengan mana saja ayat sajadah. Karena kadang-kadang membahas kayak gini, seringkali ditanya jamaah, Ustadz, ayat sajadah itu di mana-mana aja, kan nggak mungkin awak bilang pokoknya dalam Quran ibu carilah. Tak jadi dia beribadah itu. Tapi kalau udah kita tuliskan, udah kita sampaikan, maka lepaslah tanggung jawab tadi. Tinggallah ditengok, diingat-ingat ketika baca surah ini adalah di situ ayat sajadah. Siapkan diri kita untuk mengikut seperti apa yang dilakukan oleh Rasul, yaitu sujud tilawah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Izin minum ya Pak. Iya Pak. Apakah ada ketentuannya pada ayat keberapa dalam surah Sajadah misalnya? Dalam surah keberapa kita baru sujud tilawah? Oh, setelah kita membaca ayat saja, ayat yang ke-15 Pak. Kalau surah sajadahnya itu di ayat ke-15. Jadi setelah selesai baca ayat ke-15, kita sujud
tilawah. Boleh lewat satu ayat Ustadz, boleh Pak, tapi jaraknya jangan terlalu jauh. Setelah dia baca ayat saja ayat 15, itu yang lebih bagus. Udah lengkap ayat 15 tadi, langsunglah dia sujud tilawah. Itu misal. Atau wasjud waqtarib, yang paling risiko ini kalau orang baca surah Al-Alaq. Habis sujud imam tadi nih, bangkit dia. Baru kemudian dia ruku. Maka kalau dia mau praktekkan ini, dia mau baca surah Al-Alaq, dia informasi dulu sama jamaahnya. Nanti setelah saya baca wasjud waqtarib, itu kan ayat terakhir itu Pak, dari surah Al-Alaq. Kita ini sujud tilawah ya, gitu. Nanti habis itu bangkit lagi, baru kemudian kita ruku. Bagusnya kalau adalah imam yang pengen praktek ayat sajadah ini, dia informasikan sama jamaahnya. Jangan dia main langsung aja. Ini pernah kejadian di rumah dinas. Ini menyebut nama bukan kampanye ya Pak. Waktu itu Pak Edi Ramayadi, saya membawa tamu dari Bank Sumut, tulan dari Jakarta yang mau dipromosikan ke Pak Edi waktu itu. Saya ada dengan abang dari Jakarta juga. Itu kejadian subuh Jumat. Imamnya tak ngasih tahu ada sujud tilawah. Di Jawa sana ndak rutin. Begitu Allahu Akbar kata imam tadi, kami paham ini sujud tilawah ini kalau kayak gini, karena bagi saya akan ngerti ayatnya. Sujud tilawah, datang kawan tuh ruku dia. Begitu ruku, mungkin ditengoknya kanan kirinya sujud. Lanjut aja dia melongsor sujud. Sahkah itu? Nggak sah, batal itu sholatnya. Saya bilang kan lah Pak, sholat Bapak batal kalau kayak gitu. Loh kok batal? Iya, harusnya Bapak begitu salah bangkit dulu berdiri. Habis itu niatkan untuk sujud tilawah. Ya, udah saya ingatkan, tapi nggak tahu mungkin karena dia buru-buru ketemu Pak Edi waktu itu, akhirnya tadi diulangnya atau tidak sholat subuhnya, tidaklah menjadi keharusan saya memastikannya. Tapi maunya ketika dia salah, dia sudah langsung dia ruku, habis ruku tengoknya mungkin nampaknya pakai ekor matanya, kanan kirinya sujud, dia langsung sujud. Ini batal sholatnya. Harus bangkit dulu dia. Diniatkannya dalam hatinya mau sujud tilawah ngikut imam. Dibilangnya aku pengen sujud. Ada detaklah di hatinya mau sujud tilawah. Barulah dia sujud. Tak boleh dilanjutnya. Langsung dari ruku ke sujud. Karena tengoknya kanan kirinya. Maka bolehlah buat imam. Walaupun ini kayak mungkin capek kali lah kita ngingat-ngingatkannya Ustadz. Nggak apa-apa. Mana tahu jamaah yang baru masuk nanti itu ada orang baru belum pernah sholat di sini. Setiap Jumat disunnahkanlah buat dia untuk ingat nanti kita ada sujud tilawah ya. Itu dia Pak. Baik. Itu penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Atau cukup? Iya Pak. Iya Pak. Seperti yang saya jelaskan, kalau misalnya kita sujud, imamnya nggak sujud, nggak boleh kita sujud. Batallah sholat kita. Karena posisi kita sebagai makmum wajib mengikut imam, ya kita ikutlah. Kalau imamnya sujud, kita sujud. Kalau imamnya nggak sujud, ya kita nggak sujud. Nah, begitu siap sholat tadi, apalah yang harus kita lakukan Ustadz? Yang kita lakukan, tempellah dengan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Itulah solusinya Pak. Awak kadang-kadang kan pengen, ini saja ada nih pengen awak sujud. Tapi rupanya imamnya tadi tak memilih sujud, lanjutkannya aja. Nah, kita merasa kehilangan. Sayang kali lah ini. Begitu siap sholat, kita bacalah tasbih tadi 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mau tambah wala haula wala quwata illa billah pun boleh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 4 kali lah kita baca. Itulah bagian dari menempel ketika kita tidak bisa sujud tilawah.
Itu jawaban dari saya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup Pak. Cukup ya. Karena kita mau sholat Isya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina syaqiyya wa la mahruma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.